nilai hidup, kemudian tujuan hidup, yang itu semua sebenarnya berpangkal pada hakikat hidup gitu. Termasuk makna kebahagiaan. Nah, makna kebahagiaan akhirnya gitu. Jelas kalau kita mau ringkas, ini kerapuhan dari, kalau dalam bahasa agama itu ya kerapuhan tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas disitanya hampir 200 ton narkoba oleh pihak kepolisian, jumlah yang sangat-sangat besar. Untuk itu kita akan membahas hal ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pihak kepolisian mengungkap ada sekitar 197 ton ya narkoba sepanjang Januari hingga Oktober 2025. Banyak pihak mengatakan ini berarti telah menyelamatkan hampir 200 juta anak bangsa. Pertanyaannya Ustadz, kenapa narkoba ini terus beredar dalam jumlah yang fantastis, walaupun terjadi penangkapan dalam jumlah yang cukup besar, tapi seolah-olah tidak bisa dihentikan? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setidaknya ada 3 atau 4 faktor itu. Yang pertama adalah bahwa narkoba sekarang itu sudah menjadi satu komoditas bisnis yang luar biasa menggiurkan. Biaya produksinya itu konon sangat rendah. Seperti misalnya ekstasi itu Allah alam, saya tidak tahu ya benar atau tidak salah atau tidak, itu disebutnya hanya kurang lebih sekitar 5.000 per butir gitu. Per butir, tapi kemudian dijual sampai 200-250 ribu. Jadi kebayang oleh kita itu keuntungan yang sangat besar. Karenanya maka tidak sedikit mereka yang tak memikirkan halal haram, tak memikirkan akibat buruk bagi masyarakat khususnya generasi muda itu memanfaatkan itu sebagai ladang bisnis itu. Itu satu. Terus yang kedua, kita tahu bahwa di sepanjang di situ ada permintaan, pasti ada penawaran. Ketika penawaran itu disambut oleh permintaan, maka hukum ekonomi akan terus berjalan. Nah, siapa yang meminta? Tentu mereka-mereka yang terus mengkonsumsi narkoba. Dan di antara mereka adalah mereka-mereka yang terjerat oleh lingkaran bisnis ini, karena mereka dijadikan sebagai pasar. Pada mulanya mereka itu mungkin diberi cuma-cuma, tapi setelah ketagihan maka kemudian mereka menjadi pasar yang sangat empuk. Jadi ini yang kedua, pasar yang demikian besar. Kita tahu Indonesia ini jumlah penduduknya ada hampir 300 juta. Andai 1%-nya saja itu mengkonsumsi narkoba, ada kurang lebih sekitar 3 juta, itu pasar yang luar biasa. Jauh lebih besar daripada Singapura sekalipun gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah lemahnya penegakan hukum. Kita tahu bahwa narkoba ini sudah sangat jelas dinyatakan sebagai barang haram. Dan karenanya siapa saja yang terlibat di dalam pembuatan dan peredaran narkoba itu dianggap sebagai pelaku kejahatan. Tapi kita sudah sangat sering mengetahui bahwa hukuman terhadap mereka itu tidak tuntas ya, yang membuat mereka jera. Apalagi kalau kemudian kita juga sudah sangat sering mendengar mereka itu bisa terus melakukan operasi di dalam penjara, bahkan pernah terungkap mereka bisa bikin itu narkoba itu di dalam penjara. Itu kan menunjukkan penegakan hukum yang rapuh itu. Apalagi kalau kemudian aparat ikut terlibat di dalamnya gitu. Dan ini kan juga sudah berulang kali terungkap
bagaimana aparat penegak hukum, aparat keamanan itu justru menjadi bandar atau menjadi pengedar, menjadi pelindung paling tidak gitu. Nah, 3 faktor inilah yang berkelit bergendang yang membuat akhirnya narkoba di negeri ini tidak pernah tuntas gitu. Dan volumenya cenderung meningkat. Karena itu kalau disebut tadi, kalau Presiden menyebut 214 ton gitu, dan kata dia ini membahayakan, bisa memapar 600 juta penduduk negeri ini. Itu sangat berbahaya gitu. Dan sepanjang 3 faktor ini masih terus berjalan, maka selamanya juga narkoba tidak akan pernah bisa hilang. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional, itu potensi transaksi narkoba di Indonesia itu sekitar 524 triliun per tahun. Ditambah lagi kalau kita lihat ya dalam sebuah laporan United Nations Office on Drugs and Crime itu mengatakan bahwa produksi ilegal kokain global itu mencapai 3.708 ton ya, 3.708 ton, naik 34% dari tahun sebelumnya. Bagaimana Ustadz melihat ya hubungannya ini dengan bisnis internasional? Jadi dari angka itu kan jelas sekali menunjukkan bahwa ini satu, sebutlah dalam tanda petik, komoditas bisnis yang luar biasa. Ongkos produksinya itu sangat rendah, kebutuhan itu terus terjaga oleh karena sifat aditifnya itu kan. Kalau orang nasi itu masih bisa ditahan, tapi kalau narkoba itu sebenarnya bisa ditahan gitu. Kemudian cenderung meningkat, dan apalagi kalau kemudian ada jaringan internasional gitu. Dan Indonesia itu pasar yang luar biasa. Itu satu. Belum lagi kita mempertimbangkan hal lain di mana narkoba itu dijadikan sebagai alat untuk merusak satu bangsa. Kita sudah sering mendengar, memang ini teori konspirasi, tapi saya kira ada benarnya cara merusak generasi muda itu diantaranya melalui seks bebas dan narkoba gitu. Dan ini dua-dua itu lekat sekali dan itu terbukti. Kalau kita memperhatikan penyintas narkoba itu makin hari itu makin muda usianya, bukan mereka-mereka yang usia katakanlah usia 30-40, tapi sampai SMA, SMP, bahkan SD sudah ada juga SD yang kena gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa narkoba ini bukan lagi soal kesehatan, tapi juga soal bisnis, bahkan juga soal politik. Nah, gitu. Ada yang mengatakan semakin banyaknya pecandu narkoba itu terkait dengan gaya hidup ya, di mana kebebasan liberalisme itu salah satunya ditunjukkan dengan kebebasan memakai narkoba ya, termasuk gaya hidup akibat tekanan hidup yang besar atau depresi ya, maka narkoba itu menjadi salah satu pelarian ya. Bagaimana Ustadz Ismail melihat ini dan bagaimana Islam itu menyelesaikan masalah ini? Ya, masyarakat sekarang ini memang mencari banyak jalan untuk keluar dari berbagai persoalan hidup, tekanan hidup, baik itu tekanan ekonomi, sosial maupun politik itu. Makanya kemudian ada kecenderungan sikap eskapis gitu. Nah, eskapisme yang paling fatal tentu saja adalah bunuh diri, dan itu juga angka menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan. Di data terakhir itu ada 1 juta orang yang dia itu berkomunikasi dengan EA tentang pikiran dia untuk membunuh diri. Itu kan jumlah yang sangat besar. Nah, bentuk eskapisme yang lain adalah narkoba itu. Jadi anggap bahwa narkoba itu akan sejenak melepaskan dia dari tekanan macam-macam itu. Nah, apa yang kita bisa baca dari fenomena sosial seperti ini? Inilah yang sebenarnya kita sebut sebagai fenomena yang dalam istilah itu lonely crowded. Orang-orang yang kesepian di tengah keramaian. Kenapa dia kesepian? Karena dia tak lagi bisa menjelaskan menjelaskan makna hidup, nilai hidup, kemudian tujuan hidup, yang itu semua sebenarnya berpangkal pada hakikat hidup gitu. Termasuk makna kebahagiaan. Nah, makna kebahagiaan akhirnya gitu. Jelas kalau kita mau ringkas, ini kerapuhan dari, kalau dalam bahasa agama itu ya kerapuhan tauhid.
kerapuhan akidah. Seorang yang punya tauhid yang kokoh, akidah yang kuat, dia pasti tahu untuk apa dia hidup gitu. Hidup itu untuk beribadah. Ibadah itu intinya adalah beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam taat, dalam iman dan taat kepada Allah itu dia menemukan kebahagiaan gitu. Di dalam ibadah itu dia menemukan kebahagiaan. Di dalam sholat dia menemukan kebahagiaan. Di dalam puasa dia menemukan kebahagiaan. Di dalam dzikir, wirid dia menemukan kebahagiaan. Dia tak ada orang yang tidak punya persoalan. Tetapi orang yang beriman dan taat kepada Allah dia ngerti kemana dia harus mengadu gitu. Dan punya harapan. Putus asa itu kan ketika dia tak lagi punya harapan, punya asa atau punya harapan. Kenapa? Karena memang tidak ada tempat yang bisa diharapkan. Nah, orang yang beriman dan taat kepada Allah dia akan selalu menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapan itu selalu ada. Ini yang membuat akhirnya dia tidak memerlukan eskapisme apapun. Apalagi bunuh diri, narkoba pun tidak, karena dia tahu bahwa itu haram dan yang haram itu pasti akan buruk. Karena itulah sebenarnya meningkatnya narkoba itu tidak boleh hanya dipandang dalam soal-soal yang tadi itu, bahwa ini adalah soal bisnis, soal politik, tapi juga sebenarnya ini soal agama, dalam pengertian bahwa ini adalah ada problem spiritualism yang sangat akut dan karenanya harus diatasi secara fundamental. Tidak bisa dengan sekedar mendirikan satu lembaga yang pada akhirnya kritik yang sangat keras ternyata tidak mengurangi, malah justru meningkatkan peredaran narkoba itu. Ya, artinya penyelesaiannya harus komprehensif. Misalnya harus komprehensif. Bisa gak Ustadz cerita sampaikan dalam waktu yang singkat gitu ya. Bagaimana Islam menyelesaikan masalah ini secara komprehensif? Ya, yang pertama tentu berpangkal pada diri masing-masing, yaitu dengan iman dan takwa tadi itu. Dia mengerti bagaimana dia mendrive dirinya untuk tetap menjadi orang yang waras, menjaga kewarasannya dengan segala ketaatannya, ibadah, halal, haram dan seterusnya. Itu tuh pangkal. Ketika itu sudah ada, sebenarnya ini mungkin 50, 60, 70% persoalan selesai. Karena dia tidak akan tertarik dengan tawaran apapun gitu. Yang kedua, karenanya tidak akan pernah ada demand. Kalau masing-masing orang seperti ini, tidak ada demand. Ketika tidak ada demand, supply, seberapa besar pun supply, sampai umpamanya seberapa murah, bahkan dikasih gratis pun tidak akan diambil. Nah itu. Yang jadi soal ini kan jangan lagi murah, wong mahal aja diambil kan nih. Harta demand kan. Kemudian yang ketiga adalah hukuman yang sangat keras. Ketika itu haram, maka siapa saja yang melakukannya itu harus dianggap sebagai jarimah dan hukumannya hukum yang keras. Apalagi kalau terbukti bahwa misalnya dia memproduksi sampai bertonton narkoba, heroin gitu. Kan di beberapa negara juga sudah ditetapkan. Tapi ini hari di negeri kita ini ada eksus yang luar biasa. Misalnya yang semula dihukum mati dikurangi, yang semula seumur hidup dikurangi lagi, yang sekarang sudah dihukum mati juga belum dieksekusi. Hukum matinya kapan? Iya. Ya. Kemudian yang pecandu sekarang tidak dianggap sebagai kejahatan. Loh, bagaimana gitu? Dia itu mengkonsumsi barang haram, lalu direhabilitasi. Coba bayangkan, rehabilitasi itu butuh berapa biaya itu? Bagaimana bisa ini orang kaya kecanduan lalu direhabilitasi dengan biaya negara, sementara di luar sana ada banyak orang miskin yang tidak kena narkoba, dia malah tidak mendapatkan pertolongan apapun dari negara. Gitu. Jadi inilah yang harus diatasi sedemikian sehingga narkoba itu bisa hilang. Termasuk ketakwaan dan pandangan hidup Ustaz. Iya. Baik Ustaz Ismail, terima kasih. Pemirsa, masalah narkoba tidak bisa didekati dengan satu aspek saja, aspek hukum atau aspek bisnis. Tapi harus ada penyelesaian yang komprehensif. Disinilah Islam sebagai sistem yang kafah, yang mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari pandangan hidup, makna kebahagiaan, hingga sanksi yang tegas, itu sangat dibutuhkan bukan hanya oleh umat Islam, tapi oleh umat manusia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.